Ayo yang lainnya silakan. Baru baru Kakak Rohimin yang sudah lengkap sama Kakak Yon Angiono. Yang lainnya belum menulis. Ngopi coy, ngopi. Kayaknya tegang banget ya. Tahu udah kayak dikasih ujian. Orang dibilang santai baik, mestinya gue yang pasil yang grogi. Semua tegang-tegang Pada juga. serius banget ya. Pada serius banget. Aneh dia. Kayak ketemu teman baru. Baru di kamera cuy. Bang, kayak Iya lagi bener. kayak lagi bawa selingkuhan tahun bininya. Coba dibawa ke Chandra Baga tuh cuy. Wih. Maaf bang. Maaf bang, saya orang baru ini. Aduh ya Allah, tegang banget ada orang di bawah santai pada tegang baik. Kalau mau bikin negara ya tegang banget ya. Iya, kayak mikirin negara. Timbang milih benda aja bingung bang. Iya, pegang apa kek? Pegang apa nih tulisannya tuh? Wah, Gilang nih. Gilang nih. Gilang belum ngisi Gilang nih. Tapi udah satu orang lagi bang. 15 orang kita kan. Satu orang lagi ini yang nggak ada. Satu orang lagi belum? Iya, satu orang lagi belum. Coba kita lihat bang. Bang Padi yang nggak ada bang. Nah, pagi tadi udah nongol ya? Iya. Sibuk kali biarin dah. Pardi yang nggak ada Pardi. Iya, Padi nggak ada. Lagi ini kali dia lagi jadi IW di BSL. Oh gitu. Apa lupa kali dia mau ketiduran bang?
Baik kakak-kakak, siapa yang mau menyampaikan? Saya udah resen tuh. Saya udah resen. Silakan. Open mic silakan. Saya. Ya, silakan. Baik, terima kasih Kakak Rohim. Teman-teman perjuangan dari PKG. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jadi warahmatullahi. dalam PKG ini kita ada 3S, santai, serius, sopan. Ada santainya, ada seriusnya, ada sopannya tetap. Sepakat ya? Sepakat. Saya tadi mengataskan alasan karena pohon kelapa. Pohon kelapa kenapa? Karena pohon kelapa itu adalah berguna semua. Pohonan yang berguna semua, mulai dari akar kelapanya, mulai dari batang kelapanya, mulai dari pohonnya, sampai air kelapanya, itu berguna semua pohon kelapa. Ya, makanya identik pramuka itu adalah pohon kelapa, tunas kelapa. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita berinteraksi di sekolah maupun di lingkungan sosial, jadilah kita untuk bermanfaat untuk orang banyak. Jadi ilmu yang kita dapatkan kita bermanfaat untuk orang banyak. Jadi seperti itu. Kenapa saya ambil pohon kelapa? Jadi saya seperti itu pengennya. Jadi penjelasan saya seperti itu, Kakak Rohim. Terima kasih. Siap. Yang lainnya silakan. Open mic. Gusti, Ajis, Acuy, silakan kakak. Nggak usah malu-malu, kita belajar di sini mah, kagak diapa-apain juga. Salah ya sudah, benar ya sudah. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Silakan kak. Oh ada. Pak, halo Pak. Siap. Langsung kak. Ya, saya Pak Yon dari Al Azhar 6 Pak. Siap. Ya, saya menyebutkan sepatu karena yang pertama setiap hari kita bekerja sebagai guru UPJOK pakai sepatu Pak. Kalau pakai sendal kan nggak boleh ya Pak. Yang kedua, murid di sekolah juga memakai sepatu. Jadi pikiran saya pertama kali itu sepatu. Terima kasih Pak. Siap. Yang lainnya silakan kakak-kakak. Ya, izin Pak. Siap. Lanjut. Silakan kakak Acuy. Ya, saya menggambarkan, kan di situ ada yang menggambarkan motor, tapi saya menggambarkan rodanya. Karena dalam kehidupan ini kita ada di sukses atau terpuruk, ada saatnya kita miskin atau kaya, ada saatnya kita lagi maju, ada saatnya kita lagi di bawah. Tapi pada hakikatnya ya manusia itu tetap harus bersyukur. Karena roda itu nanti akan berputar, nggak selalu di bawah dan nggak selalu di atas. Terima kasih. Ya. Masya Allah. Mantap betul itu, mantap. Yang lainnya Itu yang dari Al-Azhar jadi Al-Azhar langsung. Silakan yang lainnya. Tausiah nih Pak. Dua orang lagi. Ayo Pak, Bang Agus. Ya, Bang Agus Pak. Kemana Bang? Ini mengayap ini. Bang Pardi, ayo Bang Pardi. Kang Pardi, kakak Pardi. Nah, Pardi udah masuk tuh. Udah bangun berarti. Ayo kakak Pardi. Ya. Kakak Gusti, nggak ada suaranya Kakak Gusti. Atau disalahin ya? Kakak Gusti tegang itu, kakak Rohimin. Assalamualaikum. Ayo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini kita terlambat ini. Ya, ikut aja udah. Apa? Ikut aja udah. Orang-orang nggak tahu lu terlambat, Pardi. Agak ini yang dibahas apa ini?
Itu Bang, lihat di PPT Bang. PT Ya, baca kalau toho mau kolak makan gas. nasi padang kayaknya belum terang. Nasi padang lagi. Siang-siang. Baiklah kakak-kakak, karena kita dikejar waktu, kejar-kejaran dan waktu, mungkin dari kakak-kakak yang sudah mempresentasikan, yang sudah memperkenalkan diri, kemudian dia milih bendanya apa, alasannya apa, semoga apa yang digambarkan oleh kakak-kakak itu pasti ada di diri kakak-kakak. Dan kedepannya saya berharap bisa dikembangkan lebih baik lagi. Ini agenda kita 90 menit ke depan. Yang perkenal tadi, yang pertama 10 menit perkenalan fasilitator dan peserta, 15 menit pengantar paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik, 5 pengantar lakukan modul 21, 10 pemetaan harapan dan kekhawatiran, 5 menit kesepakatan kelas, 10 menit perkenalan fasilitator dan peserta. Tadi sudah kita lakukan, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini tujuan sesi materi orientasi program PKG PJOK. Yang pertama, fasilitator dan peserta saling mengenal. Yang kedua, peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin akan muncul selama program ini. Yang keempat, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program ini. Nah, sekarang ada sebuah pertanyaan yang mungkin kakak harus jawab di kolom chat. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silakan kakak-kakak jawab, kemudian presentasikan di Google Meet ini. Silakan ya kakak. Tujuan pendidikan jasmani olahraga kesehatan di sekolah. Kak Pardi, maaf, ditulis dulu di kolom chat, nanti silakan dipresentasikan. Pembelajaran banyak tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran PJOK sekolah meningkatkan tingkat kecerdasan siswa.
Ada yang sudah siap kakak-kakak menyampaikan presentasinya tentang apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Ya, Kang Rohim, Siap. sedikit saya. Tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah adalah di mana anak itu adalah kita lihat kepada pakem pendidikan efektif dan menyenangkan. Jadi Ya. adanya PJOK di sekolah itu bukan lagi pelajaran olahraga. Makanya kalau ada orang yang bilang pelajaran olahraga itu adalah saya kira kurang tepat. Jadi kita pelajaran PJOK, pendidikan jasmani olahraga kesehatan di sekolah. Jadi di dalamnya anak itu terdapat nilai emosional, tidak hanya fisik saja. Selain fisik dia juga kuat, anak juga diperlakukan, diajarkan attitude dan juga apalagi PJOK sekarang. Anak itu adalah diajarkan juga cara sosial terhadap temannya. Jadi kegiatan yang efektif dan menyenangkan. Jadi seperti itu. Anak sudah otak kirinya diperas di pelajaran eksak, ketika ada pelajaran PJOK, anak dibikin fresh, dibuat menyenangkan. Fun PJOK. Jadi seperti itu ulasan dari saya. Terima kasih. Terima kasih kakak Rohimin. Ada yang lain kakak-kakak? Silakan. Ini bebas, forum bebas. Silakan menyampaikan. Tidak ada yang salah. Karena memang di kegiatan ini semua peserta diseminasi diharuskan untuk mengungkapkan apa yang dia tulis. Udah kalau ada waktu ya, kalau bisa terus. Mantap tuh Bang Rohimin. Biasa aja, Kang Agus juga mantep. Boleh nambahin nggak? Boleh, Teman-teman. silakan Kak Agus, tidak ada yang melarang. Ya, oke. Salam kenal nih dari SMP 2. Siap. Saya Agus Nugraha. Saya hanya menambahkan dari Pak Rohimin saja. Jadi adanya pembelajaran PJOK di sekolah adalah untuk mengembangkan keseluruhan peserta didik, bukan hanya fisik, tapi emosional, sosial, dan intelijensinya. Itu aja mungkin. Jadi untuk menyeimbangkan antara kemampuan fisik, sosial, maupun emosional. Itu aja mungkin teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Kakak Agus. Adakah yang lain? Kakak-kakak yang lain silakan. Angkat tangannya. Silakan Kak Yon. Menurut silakan, saya tujuan ada pelajaran PJOK di sekolah tanya sekolah jasmani dan rohani. Adapun jasmani itu kebugaran jasmani, gerak dasar, dan lain-lainnya aktivitas fisik, dan juga rohani mental ya, mental untuk disiplin, untuk sportif, untuk pertandingan supaya mentalnya kuat. Maka itu diajarkan di PJOK. Seperti itu Pak. Ya, siap. Terima kasih Kakak Yon. Silakan kakak yang lain. 2 orang lagi silakan.
Ayo kakak-kakak yang lain. Di sini ada kakak Gilang, ada kakak Gusti, kakak Ajis, kakak Muhammad Syahbanu, kakak Muhammad Yoga, kakak Pardi, kakak Repadri, kakak Yunianto Fadli. Ayo silakan. Fadli Pak dari SMP 54 Pak. Silakan Ya, Kak. kalau menurut saya Silakan. tujuan pelajaran PJOK di sekolah ini pengalaman saya Pak ya. Karena kan banyak Siap. siswa yang sebagian besar memang menginginkan pembelajaran tuh di luar. Sedangkan pelajaran-pelajaran yang lain itu di dalam kelas. Jadi tujuan saya untuk pelajaran PJOK di sekolah ya mungkin sama dengan kakak-kakak yang lain, yaitu memberi pelajaran yang fun dan happy karena jujur aja kalau guru olahraga nggak masuk biasanya siswa agak sedikit mencari-cari, tapi kalau guru-guru yang lain ya mungkin mereka agak sedikit senang. Itu aja Pak, tambahan dari saya Siap. Pak. Terima kasih. Siap, Kak. Siap kakak. Satu lagi, silakan kakak. Ya, silakan kakak Rahmadi. Ya, izin Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Halo. warahmatullahi. Silakan kakak. Tadi. Maaf nggak nyalain ini Pak, lagi rumah sakit. Jadi Oh, kalau siap, menurut saya siap, sih siap, pembelajaran siap. olahraga sih semuanya udah sama kakak yang lain. Tujuannya pasti kita untuk meningkatkan kesegaran kesehatan kebugaran jasmani. Cuman yang masih belum ada tujuannya di sekolah kan prasarana dan sarananya bagi guru olahraga ataupun siswanya untuk tercapainya tujuan dari pembelajarannya Pak. Nah, terus yang satunya lagi, guru selalu dituntut untuk jadi kreatif kan. Tapi satu lagi balik lagi Pak, kan kita sarana dan sarananya dulu gitu. Jadi ya itu nambahin itu aja untuk jadi guru pelajaran PJOK yang interaktif, kita harus sekolah harus intinya Menyiapkan. jadikan sarana dan sarana bagi guru pelajaran PJOK tersebut gitu. Kasih Pak. Ya, terima kasih. Baik kakak-kakak yang telah menyampaikan presentasinya, kita berharap tujuan yang kakak-kakak sudah tulis semoga dapat dilaksanakan di sekolah kakak sekalian. Apabila ada kekurangan sarana, prasarana, mungkin itu bisa diperoleh dengan cara meminta sumbangan, misalkan kalau itu sekolah swasta. Kalau sekolah negeri mungkin kalau masalah sarana dan prasarana bisa mengajukan ke dinas setempat masing-masing. Kalau untuk masalah sarana dan prasarana. Tapi kalau untuk pembelajaran, kegiatan pembelajaran kita sehari-hari, tentunya kita harus banyak belajar, banyak menimba ilmu kepada senior-senior kita yang sudah punya pengalaman yang lebih dari kita. Kita lanjut kakak-kakak ke slide berikutnya. Apakah betul PJOK punya prestasi, bisa menunjang prestasi, pembelajaran PJOK bisa menunjang prestasi? Kita lihat 40 tahun terakhir Asian Games, Indonesia ada di posisi sebelah mana? Indonesia ada di peringkat berapa? Apakah sudah menunjang? Kalau kita amati secara detailnya, tentunya pembelajaran PJOK tidak menunjang untuk prestasi olahraga.
Yang kedua, apakah betul PJOK sebagai mata pelajaran hiburan? Tentunya kita perlu memikirkan lagi, mengamati lagi, mencerna lebih dalam lagi tentang pelajaran PJOK yang kita lakukan selama ini. Karena yang kita tahu pernah terjadi di SMK itu pelajaran PJOK di kelas 12 dihapus. Waktu di kegiatan di Parung, kegiatan tatap muka, itu ada di kelas saya yang dari SMK langsung mengungkapkan pendapatnya. Memang betul pernah terjadi di SMK di kelas 12 tidak ada pelajaran PJOK-nya. Tentunya sangat menyedihkan. Kita berharap ke depannya para menteri pengganti yang sekarang lebih baik lagi, lebih memikirkan lagi keadaan yang sekarang pernah terjadi seperti itu. Apakah betul PJOK untuk kebugaran? Kita lihat dari gambar-gambar tersebut, tentunya PJOK juga tidak menunjang, tidak ada unsur kebugaran di situ. Contoh di gambar yang anak SD itu, tidak ada di situ unsur kebugarannya. Di mana unsur kebugarannya? Kemudian, apakah memungut sampah itu sebagai unsur kebugaran? Atau membaca buku, berkumpul dengan gurunya, apakah dikatakan sebagai unsur kebugaran? Tentunya harus diteliti lagi, ditelaah lagi. Tantangan utama PJOK, yang pertama krisis identitas. Ini kesulitan mendefinisikan siapa diri kita. Apa esensi mata pelajaran sebagai bagian dari kurikulum. Kita selama ini kehilangan jati diri kita. Kita selama ini kebingungan. Siapa sih diri kita ini? Guru apa sih kita ini? Tentunya kita harus pikirkan. Jangan sampai kita lupakan jati diri kita bahwa kita adalah guru PJOK. Yang kedua, kita punya krisis arah, tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of world child. Ini terlalu tinggi untuk kita. Kita harus pandai-pandai apa yang terjadi, apa yang menarik di pelajaran PJOK bagi siswa. Kita harus memiliki tujuan untuk bisa menarik mereka agar mereka lebih tertarik lagi dengan pembelajaran PJOK. Yang ketiga, krisis fokus. Bidang studi yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian, sehingga tidak fokus apa yang mesti kita lakukan agar pembelajaran yang kita lakukan lebih baik, lebih bermanfaat bagi peserta didik kita. Itu yang sekarang ini terjadi. Kita membutuhkan rekonseptualisasi PJOK sebagai pembelajaran adjustment peserta didik. Tujuan PJOK mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis, disusun untuk membentuk mereka menemukan nikmat dan manfaat kebugaran olahraga dan bermain secara aktif. PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak involving versus engaging, having fun, atau enjoying. Engaging tidak terlibat
tidak hanya terlibat, tapi juga berkomitmen untuk mengikuti pembelajaran PJOK secara menyeluruh bagi siswa. Happy fun. Having fun versus enjoying, tidak mungkin juga PJOK hanya sebagai pembelajaran yang bersenang-senang, tapi bagaimana PJOK membuat siswa menjadi enjoy dalam menikmati pembelajaran PJOK. Perkembangan pembelajaran PJOK kondisi saat ini. Tuntutan. Kondisi saat ini, tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Kondisi yang diharapkan, guru PJOK yang bisa memfasilitasi PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Kondisi yang diharapkan, pembelajaran untuk peserta didik. Yang ketiga, kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Kondisi yang diharapkan, pembelajaran mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman untuk peserta didik sepanjang hayat. Tujuan dan dampak program. Mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri maupun berkelompok. Meningkatkan kolaborasi dalam komunikasi belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Ini saya tahu kakak-kakak pasti lebih tahu daripada saya. Sehingga apa yang kakak-kakak harapkan, kakak-kakak tulis, insya Allah sudah tahu isi yang kakak-kakak tulis kalian. Pasti semuanya ingin mengarahkan pembelajaran PJOK lebih menarik dan berkualitas tentunya. Pengantar lakukan modul 21. Ini yang akan kita lakukan kakak-kakak. Langsung kerjain. Pembelajaran dalam modul ini akan dimulai dengan melakukan praktek pembelajaran gerak dasar pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan, PJOK. Tugas kakak-kakak adalah merencanakan satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran, kemudian mengajar para peserta didik di sekolah tempat kakak-kakak berdasarkan perencanaan pembelajaran tersebut. Jadi kakak-kakak membuat RPP lah. RPP-nya kalau yang kelas 7 dan kelas 8 pakai kurikulum Merdeka, kelas 9 pakai kurikulum 2013. Apabila di sekolah kakak-kakak memakai kurikulum Merdeka, itu tidak masalah dalam membuat RPP. Tidak masalah. Yang penting kakak-kakak membuat RPP sesuai dengan apa yang kakak-kakak akan ajarkan ke siswa. Jangan RPP-nya kemana, ngajarnya kemana. Nanti kakak-kakak buat video selama 30 menit. Ini ketentuannya. Praktikan kegiatan pembelajaran PJOK berdurasi 30 menit. Nah, kakak-kakak.
Praktikan kegiatan pembelajaran PJOK berdurasi 30 menit secara natural. Dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Rekam praktik mengajar PJOK tersebut secara utuh tanpa editan. 2. Sudut penempatan kamera harus dapat menangkap semua peserta didik di dalam kelas. Boleh menggunakan penyangga 3 kaki dengan sudut pandang tetap atau mendapat bantuan dari rekan sejawat. Membantu mengambil gambar, apapun teknik pengambilan gambarnya, keseluruhan peserta didik harus terlihat terekam secara visual. 3. Suara guru harus terekam jelas. Kakak-kakak bisa menggunakan mikrofon wireless itu agar suara kakak-kakak terdengar jelas pada saat melakukan kegiatan pembelajaran. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan mikrofon tanpa kabel. Selain itu, kakak-kakak dapat melakukan secara online di mana proses pembelajaran dilakukan dengan Meet atau Zoom. Kakak-kakak dapat memanfaatkan headset dengan telepon genggam, direkam melalui aplikasi tersebut. Tentu saja rekaman visualnya juga dengan device yang online. 4. Unggah perencanaan pembelajaran atau RPP atau modul ajar dan link rekaman pembelajaran di LMS. Dan batas waktu pengunggahan untuk angkatan 1 ini kelas 9 18 Oktober 2024 pada saat elaborasi isi modul 21. Jadi kakak-kakak, saya harapkan sebelum tanggal 18 Oktober kakak sudah membuat video pembelajaran. Kakak-kakak buat RPP-nya lengkap dengan dari mulai kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Waktunya, Kak, hanya 30 menit. Tidak boleh lebih dari itu. 30 menit, kakak-kakak harus bisa memasukkan semuanya. Pada saat pengambilan gambar, tidak boleh ada editan apapun pada saat kakak mengunggah di YouTube, kemudian baru dimasukkan linknya ke LNS. Jadi kakak-kakak saya harapkan sudah punya link YouTube-nya. Sampai sini ada yang ingin bertanya kakak-kakak? Maaf. Ya silakan Kang Rohimin. Siap Kang. Terima kasih. Berarti ini kita untuk di modul 21 ini kita mulai besok kita ambil aja nih, kita rekam nih yang terbaik. Nanti kita ini kan diminta cuma satu ya, cuma satu. Kalau yang kelas 9 berarti masih kurikulum 13 ya? Bebas Kak, mau pakai RPP 2013, boleh RPP kurikulum Merdeka, bebas Kak, silakan. Bebas ya. Jadi nanti ditunggu sampai Oktober kita bikin nah unggahan pembelajaran RPP modul ajar dengan link sama jadi satu. Jadi satu, gini Kak caranya. Saya kasih tahu caranya, kakak buat RPP-nya, kemudian RPP-nya sebelum dibuat PDF, masukin dulu video pembelajarannya ke link YouTube, kemudian link YouTube-nya taruh di bawah RPP-nya Kak. Nanti RPP-nya itu diunggah dalam bentuk PDF. Jadi saya sebagai fasilitator tinggal melihat saja, tinggal ngeklik di situ. Lebih mudah jadinya. Jadi nggak usah terpisahkan Kak. Jadiin satu aja dengan link. Yang saya harapkan pada saat pengumpulan kalau bisa jangan melewati tanggal 18. Kalau melewati tanggal 18 berarti kakak terkena bukan sanksi sih. Jadi ada peringatan late, terlambat memberikan tugas. Ada nanti di LMS nih Kak. Artinya begini, ini bisa kita unggah minggu depan pun kalau kita ngajar kita bikin nih. Nggak masalah Kak. Nggak jadi maksimal 18.
Tanggal 18 Kak, sebelum tanggal 18. Oktober. Ya, Ya. masih ada waktu. Ya, siap, makasih. Siap. Kak Rohim. Siap. Ada lagi yang lain kakak-kakak? Silakan ke Ahmad Rahmadi. Nah, mau nanya, ini kan direkam itu terus masukin YouTube. Apakah harus diedit apa real aja kayak gitu sesuai rekaman yang kita lakuin dari kegiatan PKG ini? Siap. Jadi Masih. kalau menurut aturannya ke Ahmad Rahmadi tidak boleh ada editan apapun. Jadi pure murni kakak mengajar. Pure murni kakak mengajar selama 3 menit, tidak boleh ada yang diedit. Tadi ini semua kelas gitu, maksudnya kelas 7, 8, 9, 1, Iya, apa? siap. Dari mulai Untuk kelas kelas 1 sampai kelas 9 tuh seperti ini. Sama semuanya. Nanti pun di gelombang Oh, kedua yaudah. sama yang harus kerjakan. Jadi Oke. mengunggah Baik, Kak. membuat Makasih. video. Iya, siap. Siap, Kak. Yang intinya begini, Kak. Jangan sampai nanti kakak membuat RPP-nya tentang pembelajaran materi bola voli, tiba-tiba kakak berubah. Jadi materi bola basket, RPP-nya tidak sama dengan pelaksanaannya. Itu yang kita khawatirkan. Dan durasinya jangan terlalu lama, 30 menit minimal, maksimal, bukan minimal lagi, maksimal 30 menit. Kak Rohim. Siap. Iya, ini kan kita selama sampai bulan Oktober tanggal 18 hanya bikin satu link saja kan? Yap. Tapi ya pembelajaran kita yang ngajar kita itu kita upload hanya satu aja. Satu aja, Kak. Ya, satu aja berarti maksimal 30 menit. Berarti 20 menit, 25 boleh ya? Kalau bisa 30 menit, Kak. Jangan kurang dari itu. Oh, oke. Siap. Makasih, Kak. Siap. Yang lainnya ada? Pak, mau tanya, kameranya harus satu sisi, Pak? Apa boleh dua sisi, Pak? Kalau di aturannya harus satu sisi. Satu sisi. Ya, Pak. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, kita nanti bisa berdiskusi di grup. Kak Rohim, mau nanya lagi masalahnya. Berarti ini kita bikin link YouTube ini benar-benar real, tidak ada editan, dan kameranya pun kita taruh, misalnya kita di lapangan bola basket nih. Ya sudah, kamera itu kita taruh di pojokan. Ya. Tidak ada berubah, begitu ya? Betul. Oke, ya. Berarti, ya, makasih. Ya. Izin bertanya, Pak. Halo, Assalamualaikum. Pak, izin bertanya. Ada suara. Siap, Kak. Langsung, Kak. Pak, mohon maaf. Itu kan di RPP berarti kita bikinnya 30 menit juga, Pak, untuk RPP-nya. Betul. Iya, berarti dari pembukaan, salam, sama materinya, berarti kita jelasin di lapangan, apakah boleh di dalam kelas? Biasanya kan kalau dalam pembelajaran kan, kalau saya pribadi biasa materi di dalam kelas, pembelajaran, baru nanti prakteknya di lapangan. Apakah kita pisah videonya, sedangkan tadi nggak boleh diedit katanya, Pak? Ya, mohon maaf. Silakan kakak-kakak, kalau mau teori dulu berapa menit, atau misalkan semua teori boleh sebelumnya, nggak ada masalah, bisa praktek, bisa teori, tidak ada masalah. Kak. Tinggal kakak pilih mau praktek atau mau teori. Kalau mau teori berarti kakak-kakak harus di dalam kelas. Kalau mau praktek, kakak-kakak langsung di lapangan. Jadi kegiatan 30 menit itu kakak-kakak pure di lapangan atau di ruangan, tidak terpisahkan. Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Lagi yang lain, Kak? Maaf.
Kalau tidak ada yang lain, mari kita lanjutkan. Kita lanjutkan dengan mari memetakan harapan dan kekhawatiran pembelajaran PJOK. Kebetulan saya lagi menulis tentang apa saja harapan, tantangan, dan kontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan pembelajaran. Saya akan share di grup. Dan di seri grup apa, Kak? Ya, sebentar, saya lagi tulis. Oke. Kita boleh sambil ngopi lah. Ngopi, boleh minum sebentar, kita akan share. Bisa ngopi dulu, Cang. Boleh ngopi dulu. Kita kan santai, santun. Betul. Biar jangan tegang kakak-kakak. Sambil memikirkan. Kapan sertifikasi cair? Wah, itu saya berharap secepatnya itu. Aduh, yang dinanti-nanti. Neng Certi. Tapi kegiatan ini Kak Rohimin, nanti pada saat kegiatan luring, itu ada uangnya dikasih transport kita. Alhamdulillah. Berkah. Ya, pada saat nanti kegiatan luring kita dikasih transport, kasih makan, kasih snack. Ya. Seperti kegiatan PKP lah yang waktu pernah kita lakukan. Luring kalau bisa maka di tengah-tengah sekolahannya Pak, linknya nih nggak bisa diklik, Kak. Ya. Ntar dikirim ke grup link mah. Kak, saya kirim ke grup, Kak. Kalau luring kali-kali ke 28. Ya, 28 tempat buang anak. Rencananya kalau tidak salah di YPI atau di SMP 2 itu. Ya, betul. Itu cocok itu tengah-tengah. Ya, di tengah-tengah itu mah. Iya dah. Ayo SMP 2 siap. Kapan? Kali. Tuh kan. Di kopi disiapin. Internet yang siapin Kang Agus, SMP 2. Internet udah disiapin. Ayo di SMP 2 tempatnya boleh. Nanti kalau luring seminggu ya, Kak? Iya. Ya, berkabar. Kak Rohim, luring seminggu ya? Iya. Lumayan 7 hari. Ini kegiatan MGMP sudah berjalan apa belum, Kak Rohimin? Belum. Belum. Hari Jumat, hari Sabtu besok. Kebetulan sekolah saya itu kan hanya ngirim 1 orang. Ya. Jadi ya kadang-kadang kita ingin ikut, cuman duitnya lumayan juga itu 300 itu.
Kalau saya mah begini menyikapinya, ngobrol sama temen. Itu kan yang ikut dapet apa namanya ongkos dari sekolah 100. Nah, kalau dia pengen ngikut lagi, ya sudah yang yang didaftarin kagak nggak ngambil ongkos, jadi 2 berangkat. Nanti diganti duitnya, yang buat ongkos dia kasih ke yang orang kemarin pakai uang pribadi gitu. Saya ngusulin ke bendara gitu. Oh gitu. Iya. Saya mau kayak gitu, mau patungan, bingung saya. SMP. Tahu pala kola pada pelit-pelit amat ya, racun aja pala kola. Pengennya sih mau pada ikut, cuman Masa kan di RKA-nya udah ada tuh. iya. Masa atuh doang. Pelit banget. Udah tenang aja Pak Agus, nanti tunggu saya jadi statistik kita rubah. Oh, amin. Amin. Besok Kang Amin, Rohimin udah ya Allah. langsung jadi pengawas pokoknya. Wah, amin. Alhamdulillah. Kapan lagi? Lah kita doain yang baik-baik buat temen ya. Iya. Gak usah jadi capsek, mending langsung pengawas. Ah, sip. Hadis. Kita langsung kabit sekdis. Nah, iya, Kepala dinas dah. Kabit besok pensiun, kasih banyak yang pensiun. Iya. Nah, siapa lagi kalau bukan kita? Lurah jadi kasih di distrik, kagak mungkin. Nah, bener. Nah, itu kita yang naik. Ya udah tenang, pokoknya doain aja teman-teman sama ngumpulin. Iya, amin. Azan nih. Kita sampai jam 4:45 sampai jam 15:45, Kak. Ya. Break dulu aja nih ya. Silakan bikin stick note. Ada 3 pertanyaan di sini yang sesuai. Belum dikirim linknya? Belum. Oke, siap. Nah, kita isi di sini ya? Ya, di chat, kolom chat. Oke, saya mau KR dulu ini, mau pipis jadi. Silakan, Kak, silakan. Bang Haji lagi di kantin apa di mana ya?
Baik, saya share Rika ya. Halo. Sudah saya share tuh Jamboardnya, silakan diisi kakak-kakak. Oke, siap. Dibuka, silakan diisi. Bisa dibuka kakak-kakak itu Jamboardnya. Bisa. Ya. Cuman kan nggak bisa Kang, ngisi kirim ya. ke grup handphone apa grup mana? Di grup chat, di chat kak, di chat. Ke sini. Chat Zoom. Bisa, cuman nggak bisa ngisi, lihat doang. Lihat doang. Iya, Nggak bisa diisi. nggak bisa ngisi Pak. Pakai sticky note kak. Pakai yang tanda kotak itu. Saya bisa nih. Iya. Mika yang pakai sticky note Mika. Yang gambar kotak itu. Di atasnya, di bawahnya panah. Tanda panah. Bisa kak? Panahnya sebelah mana Pak Rohim? Di bawah itu ada, di atasnya ada pensil, pen, ada eraser, ada selek. Nah di bawahnya selek kak, sticky note. Kakak klik itu terus tulis. Bisa kak? Kalau di sini Pak, hanya keterangannya hanya bisa melihat saja. Hanya nggak bisa di itu ya? Lihat. Ya. Jadi gini, Kita Kak. akses pengeditan. Ya. Pakai sticky note nggak bisa kak? Yang itu kotak itu? Nggak bisa, nggak ada. Jadi habis nulis, di save, ditempel. Coba kak. Tuh kak.
Kelihatan nggak Kak? Lu kirim pesan diklik di bawah aja, Roy, no add deh lu mah. Ini Kak. Itu tuh di situ tuh klik. Ini beda lagi. Ini Kak. Mana hasilnya? Sticky note ini. Kelihatan nggak Kak? Kak Rohim mana nggak ada? Tadi saya ada tuh pengeditan fasilitator, ada yang saya edit di situ. Oh iya, saya lupa Kak berarti. Ya. Udah saya kirim tapi di link, gua buka ada linknya. Iya, kita belum klik itunya Kak ya. Maaf Kak. Ada lagi linknya ya? Ada lagi sebentar Kak. Itu dia yang dibuka kan dia. Coba tadi Ji. Dikirim lagi Kak ya. Nah ini tadi saya nih yang jawab tuh ya. Nah itu benar dah tuh. Ya. Bisa tempel nih linknya nih. Coba Kak. Ulang lagi. Begini ya. Contoh gini. Mana? Pakai yang ini nih Kak. Coba lagi. Kalau Jamboard yang kedua bisa nggak Kak? Jamboard yang kedua tuh. Yang saya kirim linknya tuh. Bisa nggak Kak? Nah, itu baru bisa ini Pak. Oke siap. Kalau yang link yang kedua bisa Pak, Kang. Oke siap. Yang ini nggak bisa nih. Yang Oke kedua siap. bisa ya. Oke saya tutup deh yang kedua. Yang pertama. Yang kedua bisa. Ini aja. Yang kedua bisa Kang, yang pertama ketiga enggak. Yang kedua ketiga nggak bisa ya? Yang ke satu kedua nggak bisa. Ketiga. Yang kedua bisa. Yang kedua bisa. Oke yang kedua dipakai yang kedua aja Kak. Tadi yang kedua saya nulis ini di editor, fasilitator. Saya ngisinya. Oh gitu. Nah muncul ini. Coba yang kedua Kak. Ya. Yang kedua coba. Ini kan jawaban saya ini tadi yang saya isi. Coba ya. Ini pertama, ini kedua. Ini kedua. Konten kopi yang dibagikan yang ini pertama kok. Yang pertama dia belum bisa dibuka. Jangan panjang-panjang Kak, agak muat. Itu udah saya klik lagi nih di ujung sini ya. Gimana? Yang di bawah ya, ini yang ada tanda surat di bawah panah. Ini saya Ya. kirim. Alhamdulillah bisa tuh saya kirim. Ya, ya. Oh kalau ini udah diperbarui lagi sama Kak Rohim nih.
Ya, silakan Kak tulis. Istirahat telah tiba. Kepada seluruh siswa kami persilahkan istirahat. Dihimbau kepada para siswa yang membeli jajanan untuk membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Terima kasih. Perhatikan, waktu istirahat telah tiba. Kepada seluruh siswa kami persilahkan. Namanya tulis Kak, jangan lupa namanya tulis. Dihimbau kepada para siswa yang Tulis membeli nama. jajanan Ya, untuk membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Terima kasih. kita lanjut ya kakak-kakak ya. Sekalian kakak-kakak tulis ke slide berikutnya. Lanjut, lanjut. Lanjut, tinggal ada 10 lagi. Ini kesepakatan pembelajaran. Yang pertama, kelihatan nggak Kak? Kedengeran? Kelihatan nggak maksud saya? Kelihatan, kelihatan. Kesepakatan pembelajaran. 1, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. 2, berpikiran terbuka dan saling menghormati. 3, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. 4, berpartisipasi penuh. 5, kamera selalu dalam keadaan hidup. Ini yang mana, Kang? Yang ini kan? Yang apa yang ini, mungkin menjadi? Ini kita lanjut ke slide berikutnya, Kak. Saya share deh. Alhamdulillah hujan di sini. Pak, kelihatan nggak? di sini. Belum, belum. Di 28 Pak, dari jam 2 hujan, Pak. Lah iya tuh dekat Bogor, 28. Makanya adem. Adem. Tetap aja tanggal tua, maaf Ada ya. yang Kelihatan kakak-kakak? Kelihatan? ada. Ya, ada. Ada. Ini yang tadi kesepakatan bersama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand apabila ingin bertanya. Gangguan teknis adalah hal wajar. Terakhir, dilanjutkan dengan tatap maya modul 11. Kita lanjut ke modul 11, Kak. Kita buka dulu. Nah, gue ditinggal kok.
Agenda 1, mengenal refleksi mengapa dan mengapa. Yang kedua, menganalisis cerita. Ini kata Albert Einstein, belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini. Dan harapan untuk hari esok yang paling penting adalah terus bertanya. Mengapa penting bagi kita melakukan refleksi? Apa itu sih refleksi? Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Ini yang sering terjadi, Kak, tindakan seorang guru. Pertama, tindakan rutin. Ini kegiatan kita sehari-hari. Mengabsen pada saat kegiatan pembelajaran, mengabsen, menyampaikan materi, meminta murid untuk berbaris, memberikan kalimat instruksi, dan lain-lainnya. Yang harus kita perbaiki adalah tindakan mengabsen dengan cara yang berbeda, menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Kalau di saya itu pada saat mengabsen tidak saya sebutkan anaknya satu persatu, tapi saya sebutkan nama, saya ajukan pertanyaan ke anak pada saat mengabsen, siapa yang hari ini tidak masuk kelas, tidak masuk ikut pembelajaran PJOK. Jangan sampai pada saat pembelajaran PJOK kita gampang atau mudah ditebak oleh siswa. Wah, pasti nih Pak Rohimin cara ngabsennya kayak gini nih. Kita harus ada perubahan, Kak. Jangan sampai pembelajaran kita ditebak oleh siswa. Kedua, menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Kalau bisa pakai alat bantu, Kak. Pakai alat praktek. Jangan sampai murid meraba-raba. Apa sih yang mau kita lakukan? Apa sih alat yang bisa kita pakai untuk kegiatan pembelajaran? Jangan sampai murid atau siswa kita meraba-raba. Yang ketiga, meminta murid berbaris dengan cara yang mengasyikkan. Jangan berbaris yang berbanjar atau barisnya hanya dari satu sisi ke sisi yang lain, tapi buat berbarisnya contohnya dengan membuat lingkaran. Mungkin itu lebih baik. Mungkin itu sesuatu yang kita harus lakukan agar pembelajaran kita yang kita lakukan tidak membosankan bagi siswa. Yang berikutnya, memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Tentunya dengan berbahasa yang berbeda itu berbahasa yang baik, yang berbahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Jangan sampai bahasa yang kita keluarkan dengan bahasa kasar misalkan, atau bahasa yang binatang, atau bahasa yang kurang baik lah bagi seorang guru. Tentunya kata-kata yang baik, tapi kalau di saya itu ada yang lucu gitu, yang membuat siswa jadi tidak tegang mengikuti penjelasan PJOK. Tujuh, karakteristik praktik mengajar efektif. 1. Memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. 2. Menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktik mengajar yang kita lakukan. 3. Menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana meningkatkan praktik yang dilakukan. 4. Selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan ulas asih. 5. Melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi dari penelitian ilmiah yang berkembang. 6. Melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajarnya. 7. Berusaha mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif yang mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Yang perlu digarisbawahi itu adalah melibatkan rekan sejawat, Kak. Melibatkan rekan sejawat untuk berkolaborasi, untuk berdialog, untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas kita dalam mengajarnya. Teman sejawat itu sangat penting, Kak. Jangan sampai kita itu ada perbedaan dengan teman sejawat. Apalagi yang kadang-kadang umurnya di bawah kita. Kita belajar membuka pikiran kita
siapapun yang memberikan kebaikan pada kita, hendaknya kita terima. Agar apa? Kedepannya kita dalam mengajarkan siswa lebih baik lagi. Selama ini yang terjadi, saya contohnya, yang umurnya di bawah senior saya, itu saya selalu berdiskusi dengan senior saya. Saya ingin dia memberikan ilmu pada saya, karena saya anggap dia punya pengalaman lebih banyak dari saya. Dan selama ini dia open mind gitu, terbuka sama saya. Saya diajarkan cara begini, cara begitu. Ini loh ngajar yang baik, ini loh ngajar yang menurut dia bisa menarik siswa untuk mengikuti pelajaran kita. Analisis cerita. Ini kakak bisa lihat nanti di LMS tentang Paraga adalah guru olahraga yang atletis, energik, dan antusias. Paraga sudah mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana cara menembak bola ke ring basket. Biasanya sebelum mulai prosesnya pembelajaran, Paraga akan memberikan tanda X di lapangan. Ini Paraga sangat luar biasa. Kakak bisa membacanya di LMS. Langsung saja Kak ke slide berikutnya. Pertanyaan, bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Paraga? Hubungkan dengan praktik mengajar PJOK yang Bapak Ibu lakukan selama ini, kakak-kakak lakukan selama ini. Jadi kakak boleh membandingkan praktek yang diajarkan Paraga dengan praktek pengajaran yang kita lakukan setiap hari kepada peserta didik. Kakak boleh bandingkan tuh. Apakah kakak-kakak menjadi Paraga, maka refleksi seperti apa yang akan kakak-kakak lakukan? Jadi kakak-kakak bisa mengambil refleksi, merenungi apa yang kakak-kakak lakukan selama kegiatan pembelajaran. Itulah fungsi dari sebuah refleksi. Mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PKG PJOK di LMS. Sampai berjumpa pada sesi tatap maja selanjutnya. Pada akhir sesi ini, pada sesi akhir hari ini, kakak-kakak, 1, peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. 2, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya, serta berpihak pada peserta didik. Yang terakhir, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan kakak-kakak, kesediaan waktu kakak-kakak dalam mengikuti kegiatan PJOK hari ini. Yang penting bagi saya adalah kehadiran kakak-kakak. Jangan sampai pada saat kakak-kakak sudah ikut, kemudian kakak-kakak left. Karena apa? Ini akan nantinya kegiatan ini akan dipantau oleh Kemendikbud, terutama pada saat Zoom meeting. Kalau bisa kakak-kakak open kamera, jangan sampai ditutup terus kameranya, kecuali ada hal-hal yang memang mendesak sehingga kakak-kakak menutup kamera. Selebihnya kakak-kakak, saya berharap kepada kakak-kakak semuanya yang ikut kegiatan ini, tolong kamera itu tetap dibuka. Yang kedua, selama kegiatan PJOK, kegiatan PKG PJOK ini, kita memang kalau dibilang membosankan, pasti membosankan. Karena waktunya terlalu lama, 3 bulan, ada daring dan ada luring. Kita berakhir kegiatan di bulan November, tanggal 15 atau 16 itu kalau tidak salah. Selebihnya, saya minta sebagai fasilitator kakak-kakak, ayo kita sama-sama merubah paradigma kita selama ini, yang tadinya mengajar seperti ini, mengajar seperti itu, ayo kita berubah. Kita perbaiki diri kita untuk semuanya, untuk peserta didik. Demi kebaikan kita sama-sama. Ada pertanyaan kakak-kakak sampai sini? Rahim. Ya. Yang kita ngisi LMS mulai kapan, Kang? Sekarang, Kak. Boleh. Yang refleksi itu, kan saya isi tuh. Ya, siap. Dan nanti ya, penyelenggaraan lihat ya? Ya. Silakan hari ini, Kak. ya? Mulai hari ini, Kak. Ada batas waktunya tuh, Kak Rohimin.
Oh ya udah. Siap. Nah, Tolong makasih. ya, tolong diisi. Insya Allah bisa itu kakak-kakak, saya yakin Kak Rohimin dan kakak-kakak yang lain pasti sanggup untuk mengisinya. Pasti sanggup untuk mengisinya. Penilaian dalam PKG ini, saya ulangi sekali lagi, adalah penilaian andragogik. Penilaian sesama orang dewasa. Jadi masalah pengembangan, masalah penilaian, masalah kegiatan yang kakak-kakak ikuti selama ini, insya Allah saya tidak akan pernah menjatuhkan kakak-kakak sekalian. Saya akan kasih yang terbaik buat kakak-kakak sekalian. Karena saya juga bukan orang baik, bukan orang terbaik juga. Saya sebagai fasilitator juga banyak kekurangannya, Kak. Kekurangan IT-nya, kekurangan pokok bahasanya masih pencela-pencele, masih bahasanya kurang jelas. Mungkin inilah pembelajaran pertama saya kepada kakak-kakak semua. Pertama kali, Kak, pembelajaran kepada orang dewasa yang selama ini saya tidak pernah lakukan. Tentunya dalam pembelajaran pertama ini saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada kakak-kakak semua atas keterbatasan saya. Jujur, saya ini sebagai manusia kadang-kadang merasa malu kepada kakak-kakak sekalian yang ilmunya mungkin sudah di atas kakak-kakak semua. Tapi inilah bentuk tanggung jawab saya, diberi tanggung jawab sama Kemendikbudristek untuk saling belajar, saling berbagi ilmu. Apa yang saya dapatkan selama kegiatan 3 bulan yang lalu, saya ingin berbagi ilmu kepada kakak-kakak semua. Semoga apa yang saya lakukan hari ini kepada kakak-kakak semua ada manfaatnya. Kalau nanti kakak-kakak merasa ada pertanyaan atau ada sesuatu yang kurang pas dalam penyampaian saya hari ini, tolong kakak-kakak bisa japri saya atau di grup bisa bertanya. Insya Allah akan saya jawab semampu saya, sedapat ilmu saya pada saat saya mengikuti kegiatan PKG PJOK. Memang berat, Kak. Memang berat. Saya akui berat sekali. 3 bulan itu saya namanya daring itu, Kak. 1 minggu bisa 3 kali, Kak. Bisa 3 kali. Dan itu berat, Kak. Berat sekali. Ilmu yang saya dapatkan juga karena keterbatasan umur, ilmu yang saya dapatkan juga banyak, numpuk. Akhirnya kadang-kadang saya juga merenungi, saya kira-kira bisa nggak menyampaikan kepada kakak-kakak semua. Yang kedua, pada saat kegiatan luring, 7 hari di Parung itu, Masya Allah, Kak, dari jam 8 sampai ketemu setengah 7 malam kita baru bisa istirahat. Kalau anak-anak muda itu, karena yang paling tua saya Kak di kelas, dan mungkin pada kegiatan kemarin di Parung itu mungkin saya paling tua, umur 53 tahun. Yang lain ya, Kak, kelahiran tahun 80, kelahiran tahun 85, malah ada kelahiran tahun 90, Kak. Luar biasa. Tapi saya dikasih semangat oleh pasil saya, ayo Kak Rohim, jangan putus semangat, jangan putus asa. Selama Kak Rohim mau ada semangat, masih ada mau keinginan untuk berubah, insya Allah ada jalan keluarnya. Insya Allah, Kak, ada jalan keluarnya. Semua juga saya minta kepada kakak-kakak komitmen untuk mengikuti kegiatan ini. Kita sama-sama belajar, Kak. Apapun nanti ke depannya, kakak-kakak, saya berharap ada perubahan dalam hal pengajaran. Karena ini yang saya lakukan, Kak. Pada saat saya belajar ikut kegiatan PKG, saya harus menerapkan ilmu saya. Kita dilihatin sama kepala sekolah, sampai kepala sekolah ngomong begini, ayo Pak Rohim, amalkan, lakukan yang Pak Rohim dapat selama ini. Jangan bikin malu guru PJOK. Jangan bikin malu PJOK. Ayo kita buka pikiran kita. Ayo kita sama-sama Pak Rohim memajukan mata pelajaran PJOK. Di sekolah, tentunya di sekolah saya, SMP Negeri 21 Kota Bekasi. Dan saya berharap di sekolah kakak-kakak pun ada perubahan. Karena yang diharapkan oleh Kemendikbud untuk mata pelajaran PJOK itu ada perubahan. Yang selama ini kan mata pelajaran PJOK kan dianggap sebelah mata. Dianggap main-main doang. Dianggap anak senang-senang doang. Yuk, mari.
Kita sama-sama mulai hari ini kita melakukan pembelajaran kepada siswa lebih baik lagi. Mungkin itu kakak-kakak sekalian hari ini yang saya sampaikan. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Untuk daringnya kemungkinan untuk daring tatap maya kedua itu tanggal 13 kalau tidak salah, apa tanggal 11 itu. Kakak-kakak bisa dilihat jadwalnya. Semoga kakak-kakak bisa meluangkan waktu untuk kita belajar bersama. Sekali lagi saya minta maaf atas segala kekurangan saya dalam penyampaian hari ini. Semoga kakak-kakak selalu diberikan kesehatan, rezeki yang banyak, umur yang panjang, yang berkah, sehingga kakak-kakak mengajar di sekolah kakak-kakak. Amin, Allah, amin. Kakak-kakak, mari open kamera. Kita mau foto. Ya, tutup dulu share-nya. Maaf. Kakak-kakak. Mana ini orang? Aku nggak punya makanan. Ah, itu mah ada. Kakak buka kamera. Biar kelihatan gantengnya yuk. Ya, biar kelihatan gantengnya kak. Biar kelihatan gantengnya, betul. Betul saya kakak. Saya juga pakai kamera saya ini kak, biar ada dokumentasi. Maaf. Kak Rohim, nanti kita komunikasi intens di grup ya. Mohon maaf kalau saya sering banyak nanya ya. Ya, nggak masalah kak, itu yang saya harapkan. Kurangnya. Satu, dua, tiga. Bebas kak. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak sekalian atas waktunya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan selama saya bekerja pembelajaran ini. Sama-sama Pak. Semoga kedepannya kita lebih baik lagi kak. Semoga PJOK semakin jaya. Amin. Amin. Bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuannya. Terima kasih kakak-kakak. Ya kakak-kakak. Ya. Makasih semuanya. Kamu kapan ngopinya tuh? Ya, siap ini Pak. Kapan Siap. ngopinya? Udah tenang. Pikir halo. Bawa santai aja ya. Iya, kita bawa santai aja belajarnya kak. Gak usah pusing kak. Yo, santai serius sukses. Iya, siap itu kak. Iya. Kang Acoy, jangan kapin bola baik. Ya benar. Pikirin sekolah